Halo, selamat siang. Apa kabar adik-adik semua? Semoga semuanya sehat ya dan bersuka cita. Sahabat, ini kita akan memulai acara sekolah sahabat kita. Sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami anak-anak-Mu akan memulai acara sekolah sahabat beserta dengan kami Tuhan, agar menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Judul sekolah sahabat kita kali ini adalah persembahan janda miskin. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Ikutin ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita. 2 Korintus 9 ayat 7. Ceritanya kali ini adalah tentang seorang janda yang miskin. Waktu itu tinggal seorang wanita yang tua, yang dia adalah seorang janda. Nemi tahu janda itu apa? Enggak. Adik-adik tahu janda itu apa? Nah, Anti kasih tahu ya. Janda itu adalah seseorang yang sudah tinggal sendirian. Mungkin dulu dia punya suami, tapi suaminya sudah tidak ada. Bisa jadi karena suaminya sudah meninggal. Jadi dia sekarang tinggal sendirian. Tidak ada orang dekat yang tinggal bersamanya. Nah, ibu ini selain dia seorang janda, dia juga hidup dengan miskin. Mungkin dia suka pergi di sekitar pohon untuk mencari kayu-kayu kering. Dia pungut untuk dijadikan kayu bakar. Dan mungkin juga dia bisa menjualnya selain dia pakai untuk memasak sendiri. Tapi walaupun demikian, walaupun dia mungkin setiap hari hidupnya pas-pasan, terus habis itu makan seadanya, tapi dia orang yang bersuka cita. Lihat, dia tersenyum. Dia dekat dengan Tuhan. Setiap hari dia suka berdoa dan dia sangat mengasihi Tuhan. Karena dia tahu Tuhan begitu setia menjaganya. Dia tinggal seorang diri, tapi Tuhan selalu memberikan dia kecukupan. Lihat, walaupun bajunya sederhana, kehidupannya sederhana, tapi dia suka tersenyum, dia suka membantu orang. Dan dia selalu bersuka cita. Terlebih dia selalu mengasihi Tuhan. Dia mengenal Tuhan dan dia selalu menuruti apa yang Tuhan katakan. Hari itu ada seorang paman yang membutuhkan bantuannya. Dia datang untuk meminta tolong kepada ibu ini, membantunya untuk menjaga saudaranya yang sakit. Dan ibu ini bilang, "Oh, dengan senang hati aku akan membantumu." Lihat, paman ini senang sekali. Dia tahu karena ibu ini selalu bersedia menolong siapapun dan kapanpun. Begitulah kehidupan ibu ini. Dia selalu bersedia untuk menolong orang. Walaupun dia tinggal sendiri, dia seorang janda dan hidupnya pas-pasan, tapi dia selalu bersemangat untuk menjadi berkat buat orang lain. Di sisi lain kota itu ada seseorang yang kaya raya. Adik-adik tahu apa itu kaya raya? Kaya raya adalah orang yang memiliki banyak harta. Dia mempunyai rumah yang sangat besar, uang yang sangat banyak, tanahnya juga luas, kebun gandumnya ada di mana-mana. Dia bisa membeli baju-baju yang banyak, makanan yang enak-enak yang banyak. Di rumahnya banyak sekali dia simpan makanan dan juga baju-baju yang bagus itu.
Dan dia juga suka pamer ke orang-orang. Lihat, kalau ada orang datang, teman-temannya datang ke rumahnya, bercakap-cakap dengan dia akan pamerkan semua apa yang dia punya. Dia akan bilang, aku punya baju bagus loh. Lihat, aku juga punya makanan yang enak-enak loh. Lihat, enak kan? Aku punya rumah yang bagus loh. Dia akan selalu pamer seperti itu. Lihat, teman-temannya melihat itu semua. Dan dia senang sekali jika orang-orang mengagumi dia. Dia senang sekali untuk diperhatikan. Dan dia suka sekali jika teman-temannya bilang, wah, dia ini hebat sekali loh. Seperti itu. Suatu hari, Yesus dan murid-muridnya sedang berada di depan bait suci. Mereka sedang bercerita dan Yesus bercerita kepada murid-muridnya di situ. Dia mengajar murid-muridnya di situ dan banyak orang juga mendengarkan Yesus. Saat Yesus dan murid-muridnya berada di sana, orang kaya itu datang ke bait suci. Dia melihat ada banyak orang di sana dan dia ingin memberikan persembahan di sana. Sebelum dia memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di sana, dia memperhatikan orang-orang di sana. Dia ingin bahwa orang-orang di sana memperhatikan dia. Dia membawa banyak uang untuk diberikan ke dalam kotak persembahan. Dia angkat tinggi-tinggi uangnya. Kemudian dia lihat kanan kiri, apakah ada orang yang memperhatikannya. Dan saat dia lihat ada banyak orang yang memperhatikannya, maka dia akan menaruh uang-uang yang banyak itu ke dalam kotak. Dia senang sekali jika ada orang-orang yang memperhatikan dan melihatnya memberikan persembahan yang sangat banyak. Adik-adik dengar tadi suara gemerincing koin yang sangat banyak jatuh? Nah, seperti itu. Banyak sekali koin-koin yang dia jatuhkan ke dalam kotak persembahan. Dia senang. Orang-orang akan menilai dia sebagai seorang yang sangat dermawan karena dia memberikan persembahan yang begitu banyak kepada Tuhan. Selain dia, ada juga ibu janda tadi. Lihat, ibu janda ini juga ingin memberikan persembahan untuk Tuhan. Dia berjalan perlahan-lahan ke dalam bait suci. Dia melihat ke kanan, ke kiri. Ada tidak ya orang yang memperhatikan dia? Dia mendekati kotak persembahan itu. Ada tidak ya yang memperhatikan dia? Dia lihat lagi. Kalau sudah tidak ada yang memperhatikan, maka dengan perlahan dia akan menaruh koin yang dia bawa. Lihat, dia hanya memasukkan 2 koin yang dia punya. Dia memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan. Itu adalah uang yang dia miliki, semua uang yang dia miliki. Setelah itu dia pulang ke rumah. Dia mungkin sudah tidak punya uang lagi untuk membeli makanan, kan? Tapi dia senang karena dia bisa memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan. Yesus melihat semua kejadian tersebut. Dia melihat bagaimana orang kaya tadi memberikan persembahannya. Dia juga melihat bagaimana ibu janda miskin ini memberikan persembahannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ibu ini memberikan lebih besar dari orang kaya itu berikan, karena dia memberikan semua yang dia miliki. Sedangkan bapak itu memberikan dari sisa yang sudah dia gunakan.
Begitulah dia mengatakan kepada murid-muridnya. Adik-adik lihat, persembahan ibu ini walaupun sedikit, tapi dia memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan. Dan itulah bagaimana bentuk kasihnya kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan apakah nanti dia akan bisa beli makan atau tidak, tapi dia senang untuk memberikan semuanya dengan sukacita kepada Tuhan. Yesus mengatakan bahwa janda itu memberikan persembahan lebih banyak daripada pria kaya tersebut. Lalu murid-muridnya bertanya, bagaimana bisa begitu? Bukannya orang kaya tadi memberikan koin yang lebih banyak, sedangkan janda tadi hanya memberikan 2 koin. Lalu Yesus berkata, janda itu memberikan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan, jadi dia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yesus berkata bahwa janda itu memberikan yang lebih banyak daripada yang pria kaya itu berikan. Lalu murid-muridnya bertanya, bagaimana mungkin? Janda itu kan hanya memberi 2 koin saja, sedangkan pria kaya itu banyak sekali yang dia berikan. Lalu Yesus menjelaskan, janda itu memberikan dari semua yang dia miliki. Tidak ada lagi sisa uang yang dia miliki. Dia memberikan dengan sepenuh hati karena dia begitu mengasihi Tuhan. Sedangkan pria kaya itu memberikan dari sisa yang dia miliki, dari kelebihan yang dia miliki. Dia masih punya banyak uang di rumah, tapi dia memberikan hanya untuk pamer kepada orang-orang. Dia lebih mementingkan pendapat orang banyak daripada pendapat Tuhan. Jadi Tuhan lebih berkenan kepada persembahan janda miskin tersebut. Jadi adik-adik semua, mulai sekarang adik-adik sudah tahu kalau kita memberikan untuk Tuhan, kita harus memberi dengan sukacita. Sukacita. Karena Tuhan melihat hati kita. Jadi kita harus berikan dengan senang hati, dengan sukacita sepenuhnya untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan mengikuti lagu dari ayat Alkitab, Scripture Song. Ada teman kita yang akan mengajak kita bernyanyi bersama. Yuk kita dengarkan. Halo, selamat sahabat semua adik-adik di rumah. Selamat sahabat Cici. Selamat sahabat. Pada hari Sabat ini, Cece dan juga Nada akan menyanyikan satu buah scripture song yang tertulis di dalam Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Nanti kita akan nyanyikan dulu satu kali. Adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya, terus dengar-dengar. Nanti kita akan ulang satu kali lagi sama-sama ya. Sudah siap? Sudah siap? Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 8. Amin. Nah, begitu lagunya. Mudah kan? Nah, sekarang kalau sudah mulai hafal, adik-adik di rumah nyanyi sama-sama ya. Sekali lagi ya, siap? Oke. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu,
masing-masing di rumah ya. Sampai jumpa sahabat depan. Dadah. Adik-adik semua, sekarang kita akan arts and craft dan kita akan membuat apa? Celengan. Yuk kita mulai buat yuk. Bahan-bahan dan alatnya, yang pertama adalah botol minum bekas. Seperti ini ya, sudah dicuci bersih, kemudian dikeringkan. Ini kita pilih botol yang agak keras, jadi tidak gampang peot seperti ini. Lalu lem untuk yang bisa untuk plastik dan kain, benda-benda keras, dan juga cutter yang tajam. Terus resleting. Resleting ini bisa pakai resleting yang ada di baju-baju bekas mungkin, yang bajunya tidak terpakai bisa dilepas ritnya, kita pakai seperti ini. Pertama kita ambil botol, lalu kita akan potong setengahnya pakai cutter. Minta mamanya untuk potongin ya. Jika sudah dilem dua sisinya, dia akan seperti ini. Tapi harus hati-hati, bagian ujung-ujung resletingnya harus kita matikan. Bisa dengan dilem. Di sini dikasih lem yang banyak supaya saat kita tutup, kita buka, dia tidak terlepas dari relnya. Dan saat kita tutup, dia akan terhenti di sini, jadi tidak terlepas keluar dari relnya, ridge-nya. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita bisa tempel di sini, tempel stiker atau apa aja. Celengan kita sudah jadi. Kita bisa menyimpan uang koin di sini. Di sini deh. Iya. Kita taruh di sini. Kita bisa taruh uang kertas. Taruh di sini, kita simpan. Kita bisa gunakan uangnya untuk persembahan, untuk membantu proyek misi di Sahabat 13, atau juga bisa kita gunakan, kumpulkan untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Nah, setelah ini kita bisa tutup. Jadi deh. Oke, setelah sahabat kita sudah selesai, sampai bertemu lagi sahabat depan. Tetap menjadi anak baik dan selalu bersemangat. Tuhan memberkati. Bye.